Nah, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Jadi hari ini saya akan membahas tentang konsep dari mekatronika, gitu ya. Di mana apa yang saya gambarkan di sini semoga nanti membantu penjelasan saya, ya. Jadi kalau teman-teman bicara mekatronik, ya, mekatronika itu apa? Mekatronika itu apa? Ya, kalau ditanya misalnya orang, mekatronika itu apa? Gitu ya. Jawaban Anda apa? Program studi. Program studi. Nah, program studi mekatronika itu belajar apa? Saya detailnya lagi. Bedanya apa dengan teknik mesin? Bedanya apa dengan teknik elektro gitu ya? Ya? Lebih kompleks. Oh, berarti sulit loh. Berarti sulit loh, ya. Nah, jangan dibuat sulit, buat mudah aja, gitu ya. Nah, mekatronika itu kan irisan dari mekanik, elektronik, dan kendali berbasis komputer, ya. Jadi di dalam sistem mekatronika itu mesti ada unsur itu. Jadi sederhana saja, kalau Anda lihat mesin di industri, kalau ada mekaniknya, ada elektriknya, ada pengendaliannya dengan menggunakan komputer itu, maka itu disebut sistem mekatronik. Ya, sederhananya itu. Nah, saya menggambarkan itu dengan cara konsep pengendalian. Ya, dimana kalau teman-teman bicara mengendalikan, kan mesin itu kan mesti dikendalikan untuk mengerjakan satu proses, gitu ya. Maka mesin sekompleks apapun yang Anda katakan bahwa mekatronika itu lebih kompleks gitu ya. Itu kalau dipecah-pecah dalam satu blok diagram isinya adalah ini. Gitu ya. Di dalam sistem mekatronika itu mesti ada inputnya. Ya, membutuhkan satu input. Ya. Nah, input itu ada dua, tombol dan sensor. Tidak ada yang lain, gitu ya. Input itu cuma ada dua, tombol dan sensor. Nah, konsep yang ada di sini, ini adalah konsep sistem kendalinya. Terus di sini adalah sistem dayanya. Nanti saya tunjukkan. Nah, kemudian input ini akan memberikan sinyal elektrik, ya, sinyal listrik ke dalam kendali kita, ya, ke dalam sistem kendali kita. Nah, kendali kita, Anda yang belajar di sini itu adalah relay. Nah, relay itu nanti kita katakan sebagai hardwire control atau kendali kendali dengan menggunakan kabel, istilah gitu ya. Jadi logikanya itu Anda buat pakai kabel. Nah, terus kemudian yang kedua kita pelajari adalah PLC. Nah, relay dan PLC ini konsepnya sama. Dalam menggambarkan pengendaliannya Anda menggunakan bahasa gambar, bahasa simbol yang dikenal dengan skematik diagram atau diagram ladder. Jadi saat Anda belajar relay, belajar PLC itu sama. Maka kenapa dalam perkuliahan kita pertama kali belajar pengendalian menggunakan relay. Karena nanti kalau sudah menggunakan relay, Anda sudah dapat, belajar PLC itu gampang. Maka saya sangat terheran-heran kemarin saat teman-teman ngomong sulit PLC gitu loh. Padahal relay sudah Anda lalui. Nah, itu yang kenapa hari ini saya ngomong ini karena berdasarkan feedback dari teman-teman kemarin, gitu ya. Jadi setelah masuk ke kendali, maka kendali nanti akan mengeluarkan sinyal listrik lagi, ya. Sinyal listrik yang dikeluarkan itu nanti akan diterima oleh output. Nah, output di dalam sistem mekatronik kita itu dibagi menjadi di sini karena di sini semuanya pakai listrik, maka Anda mesti ada lampu indikator, kemudian ada solenoid dan ada relay. Ya. Nah, ini sebagai output. Jadi relay di sini untuk kendali, tapi relay di sini digunakan juga untuk output. Kenapa? Karena di sini nih tegangannya kecil, ya. V-nya kecil. I-nya kecil gitu ya, dan menggunakan elektrik. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini V-nya besar, arusnya besar,
dan kadang tidak hanya elektrik, kadang juga pneumatik, kadang hidrolik, kadang elektrik, gitu ya. Yang itu tidak bisa, misalnya PLC Anda tiba-tiba langsung Anda hubungkan dengan silinder, silindernya maju, nggak akan mungkin bisa. Maka butuh interface di sini. Nah, solenoid itu kan interface-nya. Jadi nanti menyalakan solenoid, solenoidnya akan menggeser ruangan yang ada di solenoid valve sehingga silindernya maju, gitu ya. Oke, jadi di sini ini kecil, di sini besar. Maka saya bagi menjadi, ini adalah sistem kendali, dan ini adalah sistem daya. Karena ini butuh besar. Komputer Anda nggak mampu langsung dihubungkan ke sini, itu nggak mampu. Gitu ya. Nah, kemudian setelah dari output ini akan memberikan sinyal ke sistem daya kita, ke aktuator kita. Aktuatornya bisa berupa motor listrik, bisa berupa pneumatik, silinder pneumatik gitu, bisa berupa silinder hidrolik, ya. Selalu seperti itu. Terus kemudian aktuator ini nanti akan memberikan gaya supaya sistem mekanik ini bergerak. Nah, sistem mekanik ini ada konveyor, ada meja putar lah, ada manipulator robot lah, ada end effector, gripper gitu ya, dan lain-lain. Ya, nah, jadi mekatronik yang kompleks itu kalau kita pecah ya isinya cuma ini, gitu ya, isinya cuma ini. Jadi ada inputan berupa tombol dan sensor, ada kendali, kita menggunakan relay atau PLC, ada output, ya, di sini berupa solenoid relay, ya, kenapa di sini? Karena ini kecil, arusnya tegangannya, terus kemudian ada aktuatornya, Anda belajar motor listrik, pneumatik dan hidrolik, kemudian ada sistem mekaniknya. Nah, ini sistem mekanik yang langsung nanti ada, Anda bisa lihat di modular production system, di MPS, di AFB gitu ya. Kalau di Anda belajar pneumatik itu kan cuma silindernya maju cetak, tapi tidak ada sistem mekanik yang digerakkan. Tapi kalau nanti Anda sudah masuk ke MPS, di situ majunya itu untuk apa? Mendorong benda, ngepres, macam-macam gitu ya. Nah, saya kemudian akan masuk khusus ke bagian pengendalian. Nah, saat Anda bicara pengendalian berbasis relay dan berbasis PLC, kalau berbasis relay ini belum mekatronik, ya, Mas? Raup sih, Mas. Ya, raup sih. Ya. Nah, di sini itu ada dua cara, logika sama sekuensial. Dah, cuman itu. Kita tidak bicara kendali berbasis proses, ya. Anda kalau PID control dan sebagainya, ini kendali berbasis proses. Tapi kalau ini adalah kendali diskrit yang banyak diaplikasikan di dalam proses manufaktur. Nah, biasanya nanti kendali berbasis proses itu akan kita ambil untuk menjadi input yang ada di sini. Ya, kayak mesin CNC, ya, untuk ganti tools yang sekuensialnya semua pakai PLC. Tapi setelah PLC-nya ngasih kabar, oke, mesin CNC jalan, nah di situ sudah ada numerical control-nya. Ya, nah otaknya nanti di PLC lagi yang jadi dirijennya. Oke, kamu silakan keluar. Oke, saya butuh input apa? Seperti itu. Ya, nah. Saat kita nanti belajar relay, belajar PLC, kan mesti terus Anda rangkai. Saat kemarin elektroneumatik, kan Anda rangkai supaya silindernya maju mundur. Ya, Anda rangkai di situ. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ngerangkainya kayak gitu? Kok tidak yang lain? Ya karena sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam sistem kita. Saya pengen silinder maju mundur. Berarti saya harus merangkai bagaimana? Itu ngerangkainya tidak ngawur. Artinya ada caranya gitu ya. Nah, caranya itu dibagi menjadi logika dan sekuensial. Ya. Jadi nanti kalau kamu belajar relay, teman-teman, ini ya pakai logika dan sekuensial. Kalau belajar PLC, ya pakai logika dan sekuensial. Sama-sama namanya bahasa ladder. Maka bahasa PLC,
pertama kali itu pakainya ladder. Meskipun ada jenis bahasa yang banyak, tapi paling utama itu adalah ladder. Karena apa? Relay itu, PLC itu tujuan utamanya dulu adalah menggantikan kendali berbasis relay. Jadi sebelum ada PLC, mesin-mesin itu dikendalikannya pakai relay. Tapi orang susah. Kenapa susah? Relay itu kan nyambungnya semua pakai kabel. Logika apapun semua pakai kabel. Nah, kalau ada permintaan perubahan, logikanya ganti, misalnya silinder maju, silinder 2 maju, silinder 2 mundur, silinder 1 maju. Oke, saya merangkai. Setelah selesai dirangkai, tiba-tiba berubah. Saya mau silinder 1 maju, silinder 2 maju, silinder 1 mundur, silinder 2 mundur. Maka yang terjadi apa? Kabelnya harus dibongkar. Ya, kabelnya harus dibongkar, Anda merangkai ulang. Lah, orang kontrol kesulitan itu. Kabelnya banyak, harus dibongkar, di wiring ulang. Nah, maka bagaimana ya caranya supaya saya tidak selalu rewiring ulang kalau permintaan proses produksi sekuensialnya berubah. Caranya bagaimana? Muncullah ide PLC. Nah, PLC yang tadinya kabel itu jadinya program. Ya, jadinya program. Jadi kalau inputnya masih sama, outputnya masih sama, sekuensialnya berubah, yang dirubah hanya programnya. Input sama outputnya itu nggak usah diutak-utik. Nah, kalau yang dulu, yang diubah yo kabelnya, kan susah. Development cost-nya juga lama, mahal, cost mahal, waktunya lama. Karena apa? Space-nya juga besar, karena kan kalau relay-nya 20 misalnya gitu. Kan relay ya ditempel-tempel di dalam panel itu kan 20. Nah, sekarang jadi satu PLC di sini. Kan space-nya jadi lebih kecil. Energi yang dibutuhkan lebih kecil. Kalau dulu kan setiap kali relay kan butuh daya listrik, sehingga butuh energi yang besar. Kalau silindernya, kalau selendernya 20, ya kalau selendernya 500 gitu ya. Segede apa panelnya? Kabelnya sebanyak apa? Tiba-tiba di tengah jalan kabelnya digigit tikus satu, gitu ya. Anda kan pusing deh. Ini kabel yang mana? Ya, terlalu banyak kabel di situ, sehingga muncullah ide untuk mengganti itu dengan menggunakan PLC. Tapi kalau bisa cara programnya sama. Jadi waktu itu permintaan orang kendalinya gitu. Saya mau supaya kalau ada perubahan permintaan sekuensial, sistemnya itu tidak usah terlalu diubah banyak gitu ya. Itu mintanya. Tapi kalau bisa cara programnya sama gitu ya. Supaya saya tidak belajar ulang. Ini kan totali beda kalau teman-teman mainan mikrokontrol. Kan modelnya tidak kayak gini programnya. Ya. Nah, sekarang kalau mainan PLC programnya sama dengan relay tadi. Ya, dengan relay. Nah, saya akan menunjukkan ya dua hal di sini. Misalnya, teman-teman, saya mau tombol ditekan, lampu menyala. Kalau Anda saya minta buat rangkaiannya bisa enggak? Tombol ditekan, lampunya menyala. Ada yang di sini tidak bisa? Ada yang tidak bisa? Bisa semua ya? Ya, berarti kalau saya minta salah satu gambar bisa ya? Ini masuk channel saya loh. Nanti kalau saya tunjuk nggak bisa, wah ini malu-malu ini nih. Hanya tombol ditekan lampu menyala nggak bisa, misalnya gitu ya. Ya, maka kita menggunakan namanya bahasa simbol. Ya, nah simbol itu ada standarnya supaya mudah kan gitu. Kalau simbolnya beda-beda kan orang ya susah gitu ya. Maka dibuatlah standar. Kalau Anda yang belajar pakai elektronik, simbolnya kan pakai standar internasional. Misalnya kalau tombol, gitu ya. Kalau tombol, ya, mesti Anda buat seperti ini. Kemudian
menghasilkan lampu, di sini adalah plus, di sini adalah minus, kemudian tombolnya ada gambarkan seperti ini. Ya, tadi tombol ditekan lampu menyala. Ya, betul nggak gambarnya? Betul ya? Nah, kenapa kok saya gambarnya seperti ini? Nah, karena permintaannya tombol ditekan lampunya menyala. Permintaannya gitu, bukan permintaan yang lain. Nah, ini kenapa digambarkan di sini tadi, logika dan sekuensialnya yang dibutuhkan bagaimana, sehingga gambar saya bagaimana, kan gitu. Nah, kalau misalnya saya mau tombol ditekan lampunya mati. Nah, normally close, ya toh? Berarti kan ini nah, tombol ditekan lampunya mati. Oke ya. Tapi kalau saya mau tombol ditekan lampunya mati, tapi tombolnya normally open. Caranya gimana? Harus pakai relay sekarang gitu ya. Harus pakai relay. Itu yang pertama. Salah satu fungsi relay nanti untuk fleksibilitas kendali kita. Kalau sebelumnya kan belum ada relay, ya dia gini modelnya. Nah, kedua fungsi relay itu adalah untuk safety. Kenapa? Kalau misalnya ini adalah output dengan daya yang besar, arusnya di sini besar. Tombol ini berarti kalau saya tekan di bawah tangan saya, itu ada arus yang besar loh. Ya, ada arus yang besar. Itu fungsi kedua dari relay untuk safety. Ya, yang kedua tadi untuk fleksibilitas. Nah, maka tadi yang cara kita yang kedua, tombol ditekan, lampu mati tapi tombolnya normally open. Maka Anda mau tidak mau harus menggunakan relay. Nah, simbol relay itu ada coil. Kita namakan K1. Terus kemudian di sini apa yang harus kita lakukan? Ini harus saya beri normally ya. Ini harus saya beri nama K1. Ya. Tombol ditekan, lampunya mati. Karena kalau ini tombolnya tidak ditekan, yang terjadi ini kan sudah ada listriknya, lampunya menyala. Gitu ya. Nah, kontak relay itu juga ada normally open, normally close. Maka saya misalnya bisa tombol ditekan, yang lampu 1 justru menyala, yang lampu 2 justru mati. Misalnya gitu ya. Maka yang terjadi saya harus menggambarkan yang kedua di sini untuk lampu yang kedua. Ya, ini K1. Tombol saya tekan, lampu yang satu mati, tapi lampu yang kedua gitu ya. Oke? Nah, terus kemudian ini yang dimaksud input itu yang mana? Nah, ini input. Karena input bisa tombol, bisa sensor. Ini input. Ini input. Ini input. Ini input. Nah, terus yang outputnya mana? Outputnya lampu. Ini output. Ini output. Ini output. Ini output. Ini output. Ya. Oke? Nah, sekarang ini mau saya hapus dulu. Tapi ini sudah paham semua ya? Ya, ini saya hapus dulu karena saya mau fokus untuk yang ini. Tombol ditekan, lampu menyala. Ya, saya mau fokus yang itu.
Ini bisa nggak saya gambar ulang? Ya, tombol saya gunakan untuk menghidupkan relay K1. Ini adalah tombol. Terus kemudian yang kedua, relay K1 saya gunakan untuk mengaktifkan relay K2. Ini adalah K1. Terus kemudian relay K2 saya gunakan untuk mengaktifkan lampu. Ini adalah lampu. Ini adalah relay K2. Kiri sama kanan ini punya fungsi yang sama enggak? Tombol saya tekan, lampu menyala. Kalau ini tombol saya tekan, K1 aktif. K1 aktif, K1 menutup, K2 aktif. K2 menutup, lampunya menyala. Sama enggak? Sama ya. Nah, tetapi saya menggambar berbeda karena ini mau saya bagi. Ini adalah bagian input. Ini adalah bagian kendali. Ini adalah bagian output. Ya. Ini menggunakan relay. Input, kendali, output. Oke? Sampai sini paham? Paham ya? Nah, kemudian yang saya katakan K1 di sini, kenapa kalau ini K1 saya kalau ini saya namai K1, ini adalah barang yang sama. Karena K1 ini adalah alamat. Gitu, ya. Kalau ini Anda kasih K yang berbeda, maka programnya nggak jalan. Kalau ini Anda kasih nama, misalnya K3, programnya jalan nggak? Nggak jalan. Karena apa? Ini beda alamat. Ya, maka ini harus saya beri nama K1. Nah, K1 ini kita namakan alamat input. Ya, terus kemudian K2 ini adalah alamat outputnya. Berarti di sini alamat outputnya. Ya, K2 ini alamat input, output, ini K1 alamat output. Nah, nanti kalau di PLC, bagian input itu jadi rangkaian input. Bagian output jadi rangkaian output. Bagian kendali itu jadi program. Maka ini kalau saya terjemahkan ke dalam PLC, saya membuat PLC-nya. Ya, di sini kan ada plus, ada minus. Berarti kalau di sini ada common, ya, terus kemudian alamatnya saya kasih 00.00. Ini sebetulnya relay. Nah, gitu ya. Dengan tadi alamatnya di sini K1, di sini saya ganti alamatnya jadi 00. Maka di sini saya butuh plus, butuh minus. Commonnya kalau saya hubungkan ke minus, ya, ini saya kabelnya kayak gini. Gitu ya. Ini saya hubungkan ke plus. Gitu ya. Anda lihat di sini. Jadi input saya masukkan ke rangkaian input. Nah, kemudian yang output ini juga ada common. Kemudian alamatnya misalnya 100.00. Ya. Di sini ini hanya berupa kontak, teman-teman. Hanya berupa kontak. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau saya hubungkan ke sini,
Maka ini common-nya misalnya saya hubungkan ke positif. Ini saya hubungkan ke lampu. Maka ini saya hubungkan ke negatif. Ya. Alamatnya adalah 100, 00. Jadi ini sebetulnya ini saya gambarkan di sini. Ini saya gambarkan di sini. Terus kemudian yang bagian kendali saya buat programnya. Programnya bagaimana? Ya programnya sama persis dengan ini. Ya, berarti programnya adalah normally open dengan alamat yang harus sama. Terus kemudian sama output 100, 00. Ya. Jadi bagian input tadi saya rangkai di input, bagian output saya rangkai di output, kemudian bagian kendali saya buat dalam bentuk program. Oke. Nah, sampai sini jelas? Nah, sekarang saya punya kasus. Ada 2 buah tombol. Ya, ada 2 buah tombol dan 1 buah lampu. Kedua tombol ditekan, lampunya menyala. Maka logikanya apa itu yang dipakai? N. Berarti ini kalau saya hapus, ya. Dan Anda saya minta untuk menyelesaikan dengan cara relay dan PLC, maka Anda akan membuat, saya punya tombol, saya hubungkan ke K1, ini adalah tombol 1, terus saya punya tombol yang kedua, saya hubungkan ke K2, ya, ini adalah tombol 2. Oke. Terus kemudian saya punya lampu. Saya berikan nanti ini adalah K3, ini adalah lampu. Nah, di tengah ini saya punya rangkaian K3, ini adalah K2, ini adalah K1. Ini adalah bagian input, ini adalah bagian kendali, ini adalah bagian output. Ya. Berarti kan kalau tombol 2 tombol saya tekan, ini akan nutup, ini nutup, K3 aktif, K3 lampunya menyala. Ya. Nah, kalau saya terjemahkan PLC, berarti 2 tombol ini masuk ke common plus minus gitu ya. Commonnya saya kasih negatif misalnya. Terus kemudian saya masuk ke tombol alamat 00, ini channel 000. Terus kemudian alamat 01, channel 0 sama. Ini adalah tombol 1, ini adalah tombol 2. Maka bagian input saya rangkai di input. Terus bagian output, ini ada common. Ini ada plus minus, commonnya misalnya plus. Ini channel 100 kalau output, ya alamatnya 00, ya. Ini masuk ke lampu. Ya, bagian input saya rangkai input, bagian output saya rangkai output, bagian kendali saya buat dalam bentuk program. Program saya di dalam ini adalah 00, ini adalah 00, 01, ini adalah 100,
Ya. Nah, jadi saat Anda belajar relay, kemudian belajar PLC itu harusnya tinggal, nah gitu ya. Karena sama konsepnya. Orang kendali dulu, awalnya semua mesin itu pakai relay-relay. Nah, sekarang diubah PLC, tapi cara programnya sama persis. Nah, sekarang kalau ada permintaan, misalnya, ada permintaan, saya mau minimal 1 tombol ditekan, lampunya menyala. Dari 2 tadi. Minimal 1 tombol ditekan, lampunya menyala. Maka rangkaiannya jadi, logikanya jadi apa itu? Jadi OR. Nah, kalau kita rangkaian relay, kabelnya kan harus dibongkar. Yang dibongkar yang mana? Dibongkar yang bagian kendalinya saja, gitu ya. Kendalinya saja ini saya K2. Gitu, ya. Nah, di sini yang diubah bagian mananya? Bagian programnya. Ya, bagian programnya. Programnya jadi logika OR. Ya, ini 00, ini 01 channel, ini 100, 00. Gitu. Ini kabelnya tetap dibongkar. Nah, kalau sekuensial 20 relay, ini kan panjang ini. Dibongkar semua ini. Tapi kalau ini, nah, tinggal program ulang. Ya, program ulang. Mesinnya masih bisa jalan dulu gitu ya. Kalau ini, nah mesinnya harus dibongkar ini. Mesinnya harus mati dulu sebelum di wiring ulang. Tapi di sini saya bisa program dulu. Dah selesai. Oke, mau ganti produksi, download program baru. Sudah jalan berbeda. Anda lihat betapa dengan menggunakan PLC kita jadi lebih fleksibel. Jadi dimudahkan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, sekarang saya mau gini, minimal 1 tombol ditekan, motor listriknya berputar. Ya, motor listriknya berputar. Maka yang terjadi adalah saya harus membagi menjadi 2 sistem ini. Ini adalah sistem kendali saya. Dan ini adalah sistem daya. Ya. Nah, saya mau motornya berputar. Nah, maka yang terjadi yang di sini lampu saya ubah menjadi apa? Misalnya motornya pakai motor DC misalnya gitu. Ya. Ini saya ubah jadi K4 misalnya gitu ya. Ya. Nah, terus kemudian baru saya K4 ini mengaktifkan motor DC. Ini plus minus, ini motor. Ini K4. Loh, kenapa kok harus dibedakan? Karena apa? Ini arusnya kecil. Ini arusnya besar. Ya, arusnya besar. Belakangnya suruh raup itu. Mas, raup dulu. Nah, ya kalau di sini diubah ke PLC-nya, berarti lampu ini digantikan relay. Misalnya relay K1 yang di sini. Terus rangkaian ini adalah kendalinya. Ini adalah dayanya, ya. Maka saya ubah di sini
Ini adalah K1, ini adalah motor. Loh, kenapa kok motornya tidak ditaruh sini? Karena arus maksimal yang bisa di-handle oleh PLC output itu kecil. Yang relay output itu maksimal 2 ampere. Nah, kalau motornya di sini ampernya sampai 10, ini kontak relaynya putus gitu. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, maka yang ada di sini ini adalah hardware-nya, hardnya. Ini adalah soft-nya. Jadi baik bahasa relay, ini hardware-nya relay. Tapi kenapa kok disambung seperti ini? Ya karena logikanya kayak gitu, logika soft-nya. Ini hardware-nya PLC. Kenapa kok dirangkai dan diprogram seperti ini? Ya itu soft-nya, gitu ya. Logikanya seperti itu, soft-nya seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian kalau selanjutnya kita akan masuk ke fokus topik kita hari ini, yaitu pengendalian motor listrik menggunakan PLC. Nah, saya sengaja menjembatani ini supaya teman-teman setelah belajar relay itu ya jangan dianggap itu sesuatu yang tidak bermanfaat, karena dasarnya untuk PLC adalah relay. Gitu ya. Jadi dasarnya untuk PLC itu adalah relaynya. Oke? Nah, sekarang kita mau ada studi kasus gitu ya, studi kasus. Ya, studi kasus. Nah, nanti kalau kita bicara output yang ada di sini, nanti ada yang ada di sini ini ada juga misalnya saat kita kemarin belajar motor motor AC 3 pas dengan inverter, ini juga bisa menggunakan inverter. Saat nanti kita belajar motor stepper, maka di sini outputnya ini adalah stepper driver. Ya, kalau servo, ya ini servo driver. Jadi ini bisa juga dikendalikan pakai relay, bisa juga dikendalikan pakai PLC. Gitu ya. Nah, sekarang karena kemarin itu teman-teman ujiannya, saya banyak yang nggak bisa. Saya itu pusing gitu. Jadi dari semua itu yang bisa kok sedikit, maka saya heran. Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu ya? Padahal misalnya Anda di EKTS sudah bisa gitu ya. Mengendalikan motor supaya balik kanan, balik kiri gitu ya. Tapi saat itu diwujudkan dalam bentuk hardware yang sesungguhnya, kok banyak yang nggak bisa gitu ya. Yang itu saya yang terus terang saya shock kemarin itu. Ya karena apa? Nah, ini satu motor suruh bolak-balik banyak yang nggak bisa, itu yang saya jadi shock gitu ya. Saya jadi shock. Nah, maka kenapa kok saya coba hari ini memberikan ini supaya teman-teman ini jangan dibuat sulit gitu ya. Buatlah mudah gitu ya. Karena semuanya itu sebetulnya mudah ya, konsepnya mekatronik kayak gini. Nah, teman-teman sudah mikirnya, wah mekatronik itu gabungan atau dari mekanis jadi sulit. Padahal sebetulnya konsepnya sederhana gitu ya. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita ada dua topik ya. Satu adalah pengendalian motor AC 3 pas, nanti dengan menggunakan kontaktor dan dengan menggunakan PLC gitu ya. Terus nanti menggunakan inverter. Terus kemudian nanti pengendalian motor stepper. Nah, teman-teman ambil napas dulu, ya, ambil napas dulu, gitu ya. Ambil napas dulu.